Halo Sobat Peternak, kembali lagi dengan saya Ihsan Nabi Asodik dari Bengkel Sapi. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengolahan pupuk yang dilakukan oleh Bengkel Sapi Kalijeruk. Nah, di sini kita sudah berada di tempat pengolahan pupuk, entah itu pupuk sapi ataupun pupuk domba yang ada di Bengkel Sapi Kalijeruk. Oke, mungkin bisa langsung saja untuk prosesnya bagaimana. Oke. Nah, jadi untuk pupuk sapi itu kita bahannya otomatis dari kotoran sapi itu sendiri. Nah, kotoran sapi itu kita bentangkan, kita hamburkan selama sepanjang setinggi 10-15 cm. Nah, kemudian kita taburkan dengan bakteri dekomposer untuk fungsinya penguraian supaya kotoran tadi itu bisa menjadi pupuk yang bisa digunakan. Nah, untuk dekomposer yang kita pakai adalah Primadek. Nah, itu bentuknya powder atau pupuk. Nah, sehingga penggunaannya hanya ditaburkan merata di atas permukaannya saja. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya setelah kita taburi dengan Primadek atau dekomposernya, kita tunggu sampai 2-3 minggu. Nah, proses lamanya itu juga tergantung dari kondisi cuaca. Ketika kondisi cuaca panas, kemudian atapnya memang agak tinggi sehingga sirkulasinya oke, itu bisa lebih cepat di kisaran 2 mingguan. Nah, kemudian selama 2-3 minggu kita lakukan namanya penggerindingan atau pemecahan partikel sehingga kotoran tadi itu yang sudah jadi pupuk bisa menjadi lebih halus lagi, sehingga ketika penggunaan di sawah ataupun mana bisa secara maksimal. Nah, ini untuk alatnya, untuk proses grinding. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, ini untuk hasil dari proses penggilingannya. Nah, ini sudah menjadi partikel-partikel kecil. Nah, oke. Dan kemudian ini ada beberapa hal yang perlu diketahui juga. Jadi kenapa kotoran itu bisa digunakan sebagai pupuk dari tanaman, bunga, buah, sayuran dan lain-lain? Karena di pupuk itu sendiri, dari kotoran hewan yang sudah diolah, itu memiliki unsur hara yang bisa digunakan untuk proses pertumbuhan, perbaikan tanah dan lain-lain, sehingga tanah itu bisa subur. Nah, kemudian khususnya untuk di Bengkel Sapi Kalijeruk ini, karena kita memang ada proses teknologi pakan, jadi kita menggunakan yang namanya booster, yang itu kandungannya mineral vitamin. Itu setelah kita uji labkan, ternyata di dalam kotorannya ataupun pupuk yang sudah kita buat itu masih mengandung mineral-mineral dari booster tadi. Salah satu adalah selenium. Nah, selenium tadi itu ternyata ketika dipupuk kita gunakan ke sawah, misalkan di padinya itu juga masih ada kandungan seleniumnya. Nah, begitu. Itulah bagaimana masih sangat potensi untuk penggunaan pupuk organik ini, terutama di pupuk organik hewan padat, supaya bisa tetap dipergunakan karena memang fungsinya sangat maksimal seperti itu. Mungkin tadi sedikit cerita terkait pengolahan pupuk ada di Bengkel Sapi Kalijeruk, dan untuk informasi terkait bengkel sapi ataupun info menarik tentang peternakan kita bahas di next video. Cukup sekian dari saya, bye bye.